Selamat siang, kami dari kelompok emang ingin membahas perkembangan psikososial menurut teori Erik Erikson. Namun sebelumnya kami akan memaparkan apa yang dimaksud dengan teori psikososial. Saya dan teman-teman saya akan membahas apa yang dimaksud dengan psikososial terlebih dahulu. Psikososial yang dipaparkan oleh Erikson ini, dia menggambarkan bahwa dan menekankan bahwa perkembangan sepanjang siklus kehidupan manusia itu berlangsung. Itulah yang dimaksud dengan psikososial menurut Erikson. Pada tahap ini kami akan menjelaskan keintiman dan keterkecilan yang akan dijelaskan oleh Kami akan menjelaskan tentang keintiman dan keterkecilan. Nah, masa keintiman dan keterkecilan ini menjelaskan tentang masa dewasa awal atau disebut dengan masa remaja akhir. Nah, pada masa dewasa awal ini di mana seseorang berusaha untuk menjalin persahabatan dengan orang lain dan menjalin sebuah hubungan yang intim dengan orang lain, mencari jati dirinya pada orang lain tanpa kehilangan dirinya sendiri. Setiap orang yang sudah memulai tahap masa awal dewasa, mereka akan mulai fokus dengan pekerjaan atau karir mereka. Mereka akan lebih bertanggung jawab lagi, tidak seperti ketika mereka masih remaja. Nah, kemudian yang kedua mengenai pasangan hidup pada masa ini, mereka juga akan mulai berusaha untuk mendapatkan seseorang yang cocok. Tapi perlu kita ketahui juga bahwa ketika keintiman ini tidak terjadi, ada satu dampak yang sangat besar dapat terjadi dalam kehidupan pada masa awal dewasa ini, yaitu mereka akan mengalami yang namanya keterkecilan atau isolation. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin men-sharingkan dan pengalaman yang terjadi dalam kehidupannya, mungkin bersama dengan orang lain, lingkungan sekitar, yang menjelaskan tentang psikososial. Pernah melihat seorang wanita yang sebenarnya karena memang sudah umurnya 20-an ke atas ya, dia itu sudah mampu mencari pekerjaan sendiri, sudah bisa bertanggung jawab, bahkan mencari pasangan hidup pun dia sudah mampu mencarinya. Akan tetapi karena ada pengaruh dari lingkungan, terutama dari orang tuanya yang menganggap bahwa si anak tersebut belum mampu bertanggung jawab dan memilih masa depannya sendiri, sehingga dia mengalami keterpurukan dan dia sudah merasa dalam hatinya dia sebenarnya sudah nggak layak lagi dan dia sudah tidak semangat lagi untuk menjalani masa depannya. Dan ini mungkin merupakan satu contoh mengenai keterkecilan yang terjadi dari dalam diri orang tersebut. Dikatakan oleh Resti tadi bahwa orang yang sudah berumur 20 tahun ke atas itu akan lebih memfokuskan diri pada hal-hal yang lebih bersifat intim, misalnya dengan pekerjaan, karir, dan bahkan dalam perkuliahan atau studinya. Nah, dalam hal mencari pasangan, ketika orang berumur 20 tahun, dia sudah mulai bertanggung jawab dan mulai merencanakan apa yang akan menjadi rencana untuk masa depannya nanti bersama dengan dan matang-matang dilakukan.